Ya halo guys, kali ini saya akan beritahu gimana sih cara eh, cara menggunakan virtual box yang sini nih. Oke, pasti kita butuh installnya terlebih dahulu. Kita ke browser kita, habis itu kita buka yang virtual box. Kita pilih paling atas, habis itu download ya, dan kita Windows host. Oke, karena udah diinstal jadinya nggak usah lagi. Habis itu extension packnya kalau mau install aja lah. Setelah itu kalian ke download. Habis itu kalian cari aja dulu si apanya, uh, si ininya, VBox-nya. Nah ini ya, tapi udah keinstall jadi nggak perlu lagi. Kalau ininya, extensionnya pas udah keinstall kalian buka lagi ini virtual box-nya. Habis itu ke extension, install. Habis itu pilih yang ini, ekstensi yang ini. Habis itu langkah kedua adalah kita bikin dulu virtual machine-nya. Oke, terserah. Kita bikinnya Windows 10 aja lah, karena sebenarnya ada sih yang lain gitu. Yang lain gitu loh. Mana nih dia? Sebenarnya ada yang lain. Kita di ISO saya. Nih, ini banyak ya. Ini ada ini Windows XP, Ubuntu, ada Ubuntu server, Windows 10 sama Windows 10 sama Windows 10 yang 64 bit. Oke. Oke. Kita bikin dulu kayaknya Windows 10 aja. Oke, terserah namanya. Habis itu kalian taruh foldernya, terserah mau di default atau enggak. Kalau saya sih pengennya pakai di folder saya lah. Mana nih? Nah, di VMS. Nah, setelah itu sebenarnya kalian langsung bisa nge-ISO image ya, tapi karena kita belum punya ISO nya, maka kalian skip dulu bagian sini. Oke, habis itu kalau ini kurang ada yang salah gitu dari sininya, kalian tinggal misal ini kalau kalian kalau pakai Microsoft Windows, kalian tipenya Microsoft Windows, versinya itu Windows. Nah, versinya itu terserah mau apa, kek mau pilih Windows apalah. Ini kalian bisa kalau yang Linux lah. Oke, kita kalau ke updated install ini kalau kita udah punya apanya lah. Kalau kita udah punya si ISO nya, kita ke hardware dan ya, dan RAM-nya kita terserah mau ganti atau enggak. Kalau saya sih gantinya ke yang biasa aja lah, yaitu 4 GB. Tapi cara ngitungnya kalian ke kalkulator. Habis itu kalian, nah cara hitungnya seperti ini. 1 GB itu sama dengan 1024 MB. Jadi cara ngitungnya itu kalau pengen 4 GB, kita tinggal tulis 1024 dikali dengan 4 GB. Itu berarti hasilnya ini segini, 4 GB berarti. Kalau terserah pengen 16 GB. Oke, caranya seperti ini. Kalau pengen 16 GB, 1024 dikali dengan 16, pasti hasilnya 16,384. Ini hasilnya adalah 16 GB. Oke, core-nya. Oke, ini core-nya kalian harus naik. Sebenarnya nggak usah sih kalau kalian nggak mau juga, tapi biar agak cepat dikit pas install kita naikin aja. Ini EFI. Nah, ini EFI ini khusus Windows yang 64 bit.
khusus yang 64 bit, jadi nggak bisa yang 32 bit. Kalau kalian downloadnya yang ISO nya yang 32 bit nih nggak akan bisa, tapi karena saya punya yang 64 bit jadi saya nyalain aja. Habis itu hard disk. Nah ini nih, nah di sini kalian harus yang namanya itu apalah pokoknya ubah. Nah ini ukurannya kalian ubah, terserah kalian. Kalau saya sini yang 20 giga aja lah, cukup lah. Habis itu variannya kalian nggak usah ganti, sebenarnya gak apa-apa, tapi karena saya lebih suka VHD jadinya saya pakai VHD saja. Habis itu finish, tapi jangan dinyalakan dulu karena ini intronya. Nah tuh port satunya atau disknya belum install. Jadi cara install ISO nya gimana? Kita ke Chrome, habis tuh cari aja nama Windows yang pengen install. Kalau saya pengen Windows 10, habis tuh ke ICE yang paling atas ini. Nah di sini pasti kalian nggak mau pakai media ininya, media creationnya. Jadi kita buka dulu inspectnya, klik kanan inspect, itu bisa F12 saja. habis itu kalian pencet logo seperti ini nih, logo seperti device-nya ini ke HP. Kita pencet dan oke. Ini mesti belum ada perubahan di sini karena kita perlu refresh. Oke. Dan oke dan ya ini sudah ada di sini. Oke, jadi kita tinggal ke bawah dan sini udah ada. Kalian tinggal select edisinya itu terserah, pencet ini ya. Kalian ganti dulu select editionnya ke Windows 11 atau Windows 10, atau kalau kalian pengen Windows 8 atau Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 atau Windows XP. Windows 7 itu ISO nya kalau nggak salah itu dia apalah yang nggak tahu, lupa. Kalau Windows XP nggak ada sih, harus bayar dari Mi Kocok. Harus bayar dulu dari Mi Kocoknya. CD harus punya CD, jadi kita harus Windows XP kita perlu yang namanya itu ya, namanya itulah, perlu cari archive apa tuh lupa, kayaknya .org atau semacamnya. Kita ke Windows 10 aja karena ini pakai Windows 10. Confirm dan tunggu dulu, jangan keluar. Dan produknya kalian terserah pilihnya. Saya sih pilihnya kalau Indonesia. Indonesia nggak ada. Kalau saya pilihnya yang United States, habis itu confirm. dan ya kalian tinggal pilih aja mau ini ngebug ya. Nah kalian tinggal pilih aja mau 32 bit atau 64 bit. Kalau saya udah download dua-duanya, yang 32 bit sama 64 bit saya udah download. Oke, karena saya udah download dari lama-lama, jadi kita install dulu. Kita ke setting. Oke, karena saya nggak suka kalau lagi install Windows dinyalain internet, jadi matiin aja. Kita ke ini. Saya pengen pakai SSD saja karena saya ini simpannya di SSD juga. Nah di sini kan harus pencet yang bagian sini nih, empty atau ini disknya. Kalian pencet logo ini artinya kayak ngepilih gitu ISO nya yang mana. Habis itu choose disk file dan kalian harus pilih dulu di mana kalian nyimpan letak itunya. Karena saya di local disk D, jadinya di D aja. Oke. Setelah itu kita cari dulu ininya mana nih, ISO bentar. Nah nih. Kita pilih yang ini kayaknya, dan ya kita tinggal yang namanya oke.
Oke, jangan lupa ya ke display. Habis itu grafik controllernya SVG harus pakai VBox SVGA kalau untuk Windows Vista ke atas. Tapi kalau untuk Windows XP ke bawah itu harus pakai VBox VGA. Oke, kita oke. Dan kita tinggal jalankan saja. Kita tinggal jalankan virtual machine-nya. Oke, itu kita tunggu dulu. Karena agak lama dikit ya. Nah, aduh. Dan oke, kita harus pencet apapun biar bisa ngebooting dari CD dan juga DVD. Oke dan Oke, kita time and currency-nya kita ubah aja lah biar sinkron dengan negara kita sendiri. Habis itu next ya, kalian udah tahu lah install Windows tuh gimana. Tinggal next. Ya cuman next gitu aja. Oke, kita di sini I don't have a product key. Kita pilih Windows 10 Pro. I accept license term. Habis itu ya sebenarnya kita pilihnya terserah sih, mau upgrade atau custom, tapi kalau saya lebih suka custom. Oke, kita pilih yang ini. Kalau ini kita pilih yang ini. Habis itu kalian pencet next lagi. Dan ya, proses installnya. Tapi ini agak lama, jadi saya akan skip aja bagian sini. Oke, install Windows-nya sudah pengen selesai di sini ya. Kita tunggu dulu install Windows-nya selesai sampai instalasinya selesai. Mungkin buat gabut dikit kita coba kayak gini lah. Oke, udah. Oke. Dan ya, ini udah mau selesai. Bentar lagi installnya nih mau selesai dan akan masuk ke proses OOBE. Kayaknya ini sudah bentar lagi udah kayak tuh. Kita restart dulu. Dan VirtualBox. VirtualBox. Apalagi VirtualBox lagi. Dan ini belum selesai karena masih ada kayak gini, getting ready dan getting device. Kalau di perangkat asli ini ada getting device ready 0%, 10%, 20% kalau di perangkat asli. Di perangkat asli pasti ada kayak gitu. Oke, kita akan tunggu aja karena ini prosesnya cukup lama kalau bagian sini. Tapi karena saya pakai SSD jadi ini akan lebih cepat di sini. Oke, saya skip aja. Oke, ini sebentar lagi udah akan masuk ke OOBE. Kita akan tunggu tuh. Oke, kita tunggu sebentar karena ini kita disuruh tunggu sebentar oleh si apanya. Kita ini ngelik dikit ini mouse-nya. Oke, ini. Oke, di sini let's start. Karena saya benar bisa ganti, tapi kalau udah dia ganti pas apa tadi saya ya nggak perlu. Ini dia saja. Skip. Oke, kita karena nggak ngubungin ke internet jadinya nggak lama bagian sini. Pilih I don't have an internet, limited setup, dan ini bagian yang paling saya malas yaitu restart lagi. Ngapain restart lagi lah? Nah tuh, OOBE lagi. Sekalian aja Ctrl Shift F3 bercanda. Oke, kita pilih I don't have internet lagi. Continue with limited setup dan usernya terserah. Usernya mau terserah, tapi kalau saya di sini saya kasihnya namanya VBox. Oke, kita ini password gak usah. Kalau nggak mau pakai password kalian tinggal
next saja. Oke, nah ini kita matikan aja semuanya coy, pengen disedot soalnya data kita ya, disedot sama Microsoft ya, disedot. Oke, accept dan oke, hi. Oke, gampang ya, install Windows tuh gampang, install Windows tuh sebenarnya gampang banget, cuman next aja, gak kayak Arch Linux yang susah banget installnya, nggak pakai next lagi, udah harus pakai command line, lebih susah daripada install Windows. Oke, bercanda, cuman bercanda. Oke, tunggu dulu. Ini dia nunggu berapa menit? Udah nunggu kayak gini aja, nunggu berapa menit? Karena emang ini namanya install Windows, jadi ya lama bagian sininya. Dan oke, leave everything to us ini cepat deh bagiannya, langsung apa tuh, apalah tuh, langsung apa tuh, nah nih, nah almost there. Dan oke, kita apa tuh, untuk yang namanya itu yang pertama kali. Nah sini mungkin kalian berpikir ini kok kayak nggak full screen, gimana cara biar bisa bikin full screen? Oke, cara biar bikin ya full screen itu caranya kan harus install dulu yang namanya itu VirtualBox Guest Edition. Oke, caranya kita tinggal ke device, insert Guest Edition CD image. Oke, habis itu kita ke file explorer, this PC. Habis itu kita buka. Oke, yang kalau yang pakai AMD 64 kalian bisa pilih yang ini. Yang pakai X86 yang pakai 32 bit kalian pilih yang ini. Dan yang pakai Windows 64 bit kalian pilih yang ini. Untuk Linux kalian ke autorun.sh, kalian klik kanan, habis itu open ya, kalau diartikan buka seperti aplikasi. Oke, yang bagi pakai Windows 11 kalian bisa ngebypassnya dulu dengan pencet ini dulu nih, registrinya. Oke, kita akan install dulu karena saya pakai 64 bit, jadi kita pilih yang ini nih. Oke, tunggu dulu. Yes, dan next dan oke. Tunggu dulu dan oke. Sudah keinstall. Oke, kita reboot nanti karena sebenarnya kalian bisa untuk install apanya ini, nah ini ngaktif Windows, tapi kalau udah keinstall sendiri. Oke, kita akan coba restart dulu. Oke, dia kan layarnya ini akan besar ya. Oke, ini ngebug ini. Oke, ini ngebug, tunggu dulu ke desktop dulu. Karena nih ya, saya kalau pakai kayak gini suka kali kayak gitu. Coba, oke, masih sama. Berarti kita perlu ke view, virtual screen. Oke, tunggu dulu. View, virtual screen. Ulang lagi. Nah, nih, kalian ganti ke 1600. Oke, ini terserah sih, kalau saya monitornya segini jadi ya pilih yang itu. Dan sudah seperti itu. Oke, kalau pengen apa seamless kan tinggal kayak gini, tapi kalau punya saya nih ngebug malah kayak gini dia. Jadi kita apa aja, tapi kalian bisa pakai tombol host, yaitu kontrol kanan.
Oke, ini udah bisa dan ya tinggal nikmati aja. Oke, kita tinggal coba ke personalize kayaknya. Saya pengen ngehilangin dulu ininya. Oke. Ini. Kita ke sini karena pengen biar nggak terlalu kayak gitu kali. Karena apa? Nah nih kayak gini lah. Dan kita tunggu dulu, ini agak loading sedikit karena saya pengen gituinnya. Jangan klik aja lah sekalian biar cepet. Oke, klik aja biar sekalian lah. Tuh langsung selepas. Oke, kita akan coba dulu ngeganti wallpaper. Oke, colornya karena mata saya sakit kok kayak gini, yang dark. Nah, oke, dan sudah jadi. Tapi masih ada beberapa hal lah yang apalah yang kalian pengen gitu, yang apa gitu loh, yang ya kalau nggak ada gitu apa, kalau kalian pengen ngejalankan foto, video atau apapun, kalian harus pakai cara ini. Oke, kita harus bikin folder dalam sebuah drive. Sini kita dalam sebuah folder. Nah ini ya sudah ada. Habis itu setelah itu kalian di foldernya ke show more option, kita ke properties, sharing, habis itu share, habis itu everyone, delete. Ini permission levelnya kalian pilih yang apalah, pilih yang read dan write, tapi karena saya udah jadi yang nggak perlu lagi. Oke, kalian tinggal taruh apapun yang pengen. Nah sini nggak jelas ini ya, kita nggak jelas. Nah nih, ini misal kalau pengen taruh lagu ya sini, lagu. Oke, nggak ada lagu yang nggak copyright sini. Oke, kita taruh foto. Oke, ini ya Bapak Kau Garena, ini kita pilih Bapak Kau Garena. Oke, kita copy ke folder yang udah kita buat. Folder kita buat, habis itu kita paste. Ini apa? Oke, habis itu di sini kalian tinggal ke device, share folder, habis itu ini, habis itu other, habis itu cari dulu filenya. Oke, sini. Nah nih folder ini. Nah biar lebih enak, kalian bisa langsung bikin automon karena dia lebih cepat ini. Nih automon aja, nih automon biar lebih cepat, biar langsung ke mount dia. Gimana dia? Nah tuan, udah ke mount. Oh iya, kita lupa nge-eject dulu. Kita eject dulu. Nah oke, kita buka dan ya sini udah ada filenya. Nah itu fotonya. Nah tuh fotonya udah ada ya. Oke, di sini ada Chrome untuk yang lama, Chrome lama. Oke, kalau udah selesai coba. Oke, kalau pengen nge-copy ke dalam bisa kita copy, habis itu taruh ke sini. Nah tuh ya udah muncul. Nah kalau udah selesai kita tinggal disconnect. Oke, karena nggak mau kita langsung aja matiin dari sini. Remove langsung. Kita coba refresh. Oke, udah mati dia ya. Oke ya, di sini sudah ada apanya ini. Muka orang ini udah muncul pula. Oke, kita Oke, kalau kita pengen download sesuatu kayak apa gitu, kayak sebuah Chrome, kita bisa kayak gini. Oke, bentar saya pause dulu videonya. Nah, di sini saya sudah punya filenya. Nah, ini ya. Kita tinggal taruh aja dia ke apa, ke sini. Ke sini lah. Nah, itu. Habis itu kita buka lagi, kita jalankan lagi.
apanya, kita tinggal nge-apanya lagi ke sini, tambahkan. Habis itu ke pet folder tadi yang di sini dan ini. Oke, kita langsung automon. Habis itu oke. Kita refresh dulu. Nah, ini yang nggak mau ke disconnect, entah nggak tahu. Tuh, dia udah ke disconnect tapi nggak tahu kenapa dia masih kebuka, tapi kayaknya ngebug deh. Oke, ke sini dan ya sini udah ada setupnya. Di sini kita tinggal taruhnya aja ke sini. Tuh udah selesai. Tuh. Oke. Habis itu kita tinggal matiin aja, tapi karena ini ya kayak gitu harus dari internet pula. Oke, kita langsung aja remove nya. Oke, dan udah pasti dia mati. Nah tuh nggak bisa dia buka tuh. Nah tuh nggak bisa. Oke, sekarang kita tinggal jalankan aja nih. Bisa kita ini kok X86 nggak tahu, dah install aja lah. Oke, kita lupa ngapain internetnya, jadi kita apanya dulu, pasang internetnya dulu. Tapi kita matiin aja lah sekali ya, ngehapus itunya, disknya, karena malas ya pakai disk. Karena juga komputer zaman sekarang udah jarang udah pakai CD-ROM. Kita remove. Habis itu kita ke mana nih, ke nah ini network. Nah di sini attach-nya kalian terserah mau ke NAT, mau bridge, internal, host only, generic driver, NAT network, cloud network, atau nggak ada sama sekali, atau enggak kalian pasangin internet. Oke. Kalau saya saranin itu pakai host only, tapi saya lebih suka pakai NAT. Adaptor type-nya kalian pakai yang Intel Pro 1000 MT desktop, karena saya udah pernah ngalamin pas saya pakai yang lain kayak 1000 MT server atau para visualized network itu malah nggak bisa dia internetnya. Jadi kita pakai yang itu aja. Oke, kita menjalankan lagi. Oke, ini ribet ya emang VirtualBox. Kalau pengen hidupin internet harus yang namanya itu, kita harus ngapain dulu. Nah oke, itu langsung full HD lah, langsung full HD dah. Oke, kita tunggu dulu. Oke, yes aja. Oke, sekarang kita tinggal buka apanya, ngebuka si setupnya. Nah nih, dan ini gampang banget. Ini apa? Dan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu adalah yaitu ini, drag and drop bisa, tapi masalahnya kalau di punya saya itu entah kenapa dia nggak mau ya. Nih salah dia cuman bisanya dari apa aja, dari dari guestnya aja ke host, nggak bisa dia pakai kalau bidirectional nih. Oke, kita coba host to guest apakah masih bisa nih, nggak tahu nih. Kita akan coba. Enggak ada deh. Itu fiturnya saudara, kalian boleh aja sih kalian pakai, tapi ini kayaknya kalau punya saya nih gak mau dia. Oke, fitur yang kita tunggu-tunggu adalah share clipboard. Oke, kita pakai bidirectional dan ya kita coba ke notepad dulu, apakah bisa ya. Nah nih kayak gini, kita kayak gini. Kalau host saya nggak tahu sih bisa atau enggak. Kita coba. Nih, dan ya bisa. Oke, sekarang kita coba. Oke, nah itu bisa ya. Kita don't save aja.
Oke, sekarang kita akan nih coba ini lah, kita copy habis itu dari ke sini. Dan bisa ya. Dan ya, itu fitur yang paling ditunggu-tunggu. Oke. Itu fitur yang paling ditunggu-tunggu. Nah, ya. Dan ya gitu. Dan ya tinggal kalian kayak gini dan wow, mantap sekali. Dan ada bapakku Garena, bapakku apa? Oke, begini aja video kali ini. Kalau saya salah penjelasan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan ragu untuk entah bertanya di kolom komentar. Share video ini jika video ini bermanfaat. Subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Oke, bye.